Sahabat setiaku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 4 November 2023. Happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu pertama di bulan November yang diinisiasi oleh gereja sebagai Sabtu para imam. Mari kita berdoa untuk para imam agar mereka semakin 3S, semakin setia, hidup suci, dan penuh dengan sukacita. Kita hari ini memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Carolus Borromeus lahir di Arona, Lombardia pada tanggal 2 Oktober tahun 1538. Ia berasal dari kalangan keluarga bangsawan dan Carolus adalah seorang anak yang sangat-sangat cerdas. Pada usia 21 tahun, ia lulus dengan predikat magna cum laude untuk jurusan hukum sipil juga hukum gereja. Kemudian ia ditabiskan pada tanggal 7 Desember tahun 1563 dan kemudian diangkat menjadi uskup agung di kota Milan. Sebagai seorang uskup, ia menghayati hidup miskin dan sederhana. Carolus juga adalah seorang teolog yang berperan aktif dalam melawan gerakan reformasi Protestantisme. Kepada para imamnya, Uskup Carolus mengajarkan demikian: jagailah pertama-tama agar hidup dan perbuatanmu sendiri merupakan ajaran yang nyata. Jangan memberi alasan umat mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepala kalau mendengar ajaranmu, karena mereka pernah mendengar kamu mengatakannya, tetapi malah kamu berlaku yang sebaliknya. Sungguh sangat inspiratif sekali pesan yang disampaikan oleh Santo Carolus. Ia wafat pada 4 November tahun 1584 di usianya yang ke-46 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengumpamakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setiaku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suaranya masih parau juga. Saya terinspirasi sekali dengan pesan Bapak Kardinal yang selalu menyatakan bahwa dirinya adalah pelayan. Maka dirinya tidak suka dengan sapaan yang terhormat,
atau sebutan yang mulia Bapak Uskup, Bapak Kardinal. Beliau lebih senang disapa dengan sebutan Bapak Uskup tanpa embel-embel yang terhormat atau yang mulia. Sangat-sangat inspiratif. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus yang sedang makan dengan orang-orang Farisi. Siapa sih orang Farisi itu? Orang Farisi adalah kelompok masyarakat penganut murni agama Yahudi. Mereka memusatkan perhatian pada masalah agama, menjalankan hukum Taurat secara rinci. Namun mereka yang disebut sebagai agamis malah berebut tempat-tempat kehormatan di dalam perjamuan makan, menyebut diri beragama, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan pribadi yang beriman. Mereka sibuk untuk saling berebut tempat-tempat kehormatan. Inilah yang diajarkan dunia, yakni jalan untuk mengejar kehormatan. Yesus mengajarkan sebuah jalan yang berbeda melalui perumpamaan menghadiri undangan pesta perkawinan. Ia bersabda, apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapatkan kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Inilah jalan turun, yakni jalan kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati dari kata Inggris humility, akar kata Latin humilis atau humus yang berarti bumi atau tanah. Kerendahan hati adalah orang yang mau membumi seperti tanah atau humus, meski diinjak-injak namun tetap memberi kesuburan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, bukan pribadi yang gila hormat. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.